Pada awal pembelajaran turunan fungsi trigonometri, kita membicarakan kapasitor yang dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut. I sama dengan C dikali dV per dt. I adalah kuat arus listrik yang melewati kapasitor dengan satuan ampere. C adalah kapasitas kapasitor dengan satuan farad. V adalah tegangan dalam kapasitor dengan satuan volt. T adalah waktu dengan satuan sekon. Tegangan dalam kapasitor dinyatakan dalam bentuk fungsi trigonometri sebagai berikut. V dalam hal ini dituliskan Vt yang berarti nilainya bergantung pada variabel T, yaitu waktu, sama dengan V0 dikali sin omega dikali T. V0 dan omega adalah suatu konstanta. Notasi dV per dt adalah notasi suatu turunan dari fungsi Vt. Dapatkah kalian menentukan nilai dari dV per dt tersebut? Untuk menentukan nilai dari turunan tersebut, kita akan menggunakan aturan rantai. Apakah yang dimaksud dengan aturan rantai? Bagaimanakah cara menggunakan aturan rantai tersebut? Mari kita simak pembahasan selengkapnya tentang aturan rantai turunan pada fungsi trigonometri dalam video pembelajaran ini. Seperti yang telah kita ketahui dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, turunan dari fungsi trigonometri dapat ditentukan nilainya dengan menggunakan definisi turunan, atau dengan menggunakan sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Pada pembelajaran sebelumnya, sudah diberikan beberapa contoh fungsi dan cara menentukan nilai turunannya, baik menggunakan definisi turunan maupun dengan menggunakan sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Apabila kita cermati pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, fungsi trigonometri yang diberikan selalu dalam variabel linear dengan koefisien 1, seperti sin X, cos X, tan X, atau sekan X. Bagaimana dengan turunan fungsi trigonometri yang tidak linear? Bagaimana dengan fungsi trigonometri dengan variabel yang tidak linear atau variabel linear, tetapi koefisiennya tidak sama dengan 1? Contoh fungsi trigonometri yang tidak linear adalah sebagai berikut. Tan kuadrat X, sin pangkat 5X, cos pangkat 4 2x. Contoh fungsi trigonometri dengan variabel linear, tetapi koefisiennya tidak sama dengan 1 adalah sebagai berikut. Sin 2x, cos 2 per 5x. Contoh fungsi trigonometri dengan variabel tidak linear adalah sebagai berikut. Cos x pangkat 2, tan 3x pangkat 3. Untuk menyelesaikan permasalahan turunan pada contoh tersebut, kita perlu mempelajari aturan rantai. Aturan rantai adalah salah satu cara untuk menentukan nilai suatu turunan fungsi dengan kasus tertentu, yaitu untuk fungsi-fungsi yang variabelnya tidak linear atau variabelnya linear, tetapi koefisiennya tidak sama dengan 1. Sebelum kita membahas aturan rantai, perlu diingat kembali mengenai definisi dan penulisan turunan. Secara umum, apabila diberikan fungsi trigonometri fx, turunan fungsi f dapat kita definisikan sebagai berikut. Turunan fungsi f yang dinotasikan f aksen x sama dengan limit fungsi f yang dikenakan pada x ditambah delta x dikurang fx per delta x untuk delta x mendekati 0. Definisi turunan fungsi ini kita nyatakan sebagai persamaan 1. Definisi pada persamaan 1 juga dapat kita tuliskan dengan mensubstitusikan H sama dengan delta X, sehingga diperoleh persamaan baru sebagai berikut. Turunan fungsi f yang dinotasikan f aksen x sama dengan limit fungsi f yang dikenakan pada x ditambah H dikurang fx per H untuk H mendekati 0. Definisi turunan fungsi ini kita nyatakan sebagai persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2 pada dasarnya merupakan persamaan yang sama. Yang membedakan kedua persamaan tersebut adalah notasi H dan delta X. Perlu diingat bahwa persamaan 1 dan persamaan 2 adalah turunan pertama F di titik X. Untuk menyingkat penulisan, apabila hanya disebutkan sebagai turunan, artinya adalah turunan pertama. Turunan fungsi F di titik X dapat ditulis dengan dua cara, yaitu dengan notasi Newton dan notasi Leibniz.
Notasi Newton. F aksen X atau Y aksen yang kita nyatakan sebagai persamaan 3. Notasi Leibniz. df X per dx atau dy per dx yang kita nyatakan sebagai persamaan 4. Pada pembahasan aturan rantai, kita akan sering menggunakan notasi Leibniz. Turunan pada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan 4 adalah turunan fungsi terhadap variabel X. Dengan demikian, fungsi tersebut diturunkan terhadap variabel X karena fungsinya memuat variabel X. Secara umum, kasus fungsi yang dapat diselesaikan dengan aturan rantai adalah fungsi yang dapat dianggap sebagai fungsi berikut. Y sama dengan fungsi f terhadap fungsi u dalam variabel X. Contohnya adalah fungsi y sama dengan sin 2x yang dapat kita anggap sebagai fungsi y adalah fungsi sin u terhadap fungsi 2x. Dapat dilihat pada fungsi y sama dengan sin 2x, fungsi ux sama dengan 2x merupakan fungsi aljabar dalam variabel X. Artinya, kita perlu mengingat aturan dalam turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi f(x) sama dengan a dikali x pangkat n untuk a bilangan real dan n bilangan asli adalah a dikali n dikali x yang dipangkatkan n dikurang 1. Turunan fungsi f(x) sama dengan a untuk a bilangan real adalah 0. Contoh turunan fungsi aljabar adalah sebagai berikut. Turunan fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 10 adalah 30x pangkat 9 yang diperoleh dengan cara berikut. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 10, dari fungsi tersebut, diketahui bahwa a sama dengan 3 dan n sama dengan 10. Dengan menggunakan aturan pertama, turunan fungsi f(x) adalah a dikali n dikali x pangkat n dikurang 1 dengan a sama dengan 3 dan n sama dengan 10. Dengan demikian, diperoleh 3 dikali 10 dikali x pangkat 10 dikurang 1. Hasilnya sama dengan 30 dikali x pangkat 9 atau langsung disebut 30x pangkat 9. Jadi, turunan dari fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 10 adalah 30x pangkat 9. Turunan fungsi f(x) sama dengan 100 adalah 0 yang diperoleh dengan cara berikut. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 100. Dari fungsi tersebut, diketahui bahwa fungsi tersebut adalah fungsi konstan dengan a sama dengan 100. Dengan menggunakan aturan kedua, turunan fungsi konstan adalah 0. Jadi, turunan dari fungsi f(x) sama dengan 100 adalah 0. Kita kembali ke pembahasan aturan rantai. Apabila diberikan fungsi y sama dengan fungsi f, terdapat fungsi ux. Turunan fungsi y sama dengan fungsi f terhadap fungsi ux ditentukan dengan aturan rantai sebagai berikut. Turunan fungsi y yang dapat dituliskan dengan y aksen yang sesuai notasi Newton atau dy per dx yang sesuai notasi Leibniz adalah df per du dikali du per dx. Notasi ini kita nyatakan sebagai persamaan 5. dy per dx adalah notasi dari turunan fungsi y terhadap variabel x. df per du adalah notasi dari turunan fungsi f terhadap variabel u. Variabel u di sini juga merupakan suatu fungsi yang memuat variabel x. du per dx adalah notasi dari turunan fungsi u terhadap variabel x. Kita akan mencoba menurunkan fungsi y sama dengan sin 2x dengan aturan rantai sebagai berikut. Fungsi y sama dengan sin 2x dapat kita anggap sebagai fungsi y sama dengan fungsi terhadap fungsi ux dengan fungsi ux sama dengan 2x. Dengan demikian, diperoleh persamaan-persamaan sebagai berikut.
Fungsi fu sama dengan sin u yang kita nyatakan sebagai persamaan 1. Fungsi ux sama dengan 2x yang kita nyatakan sebagai persamaan 2. Selanjutnya, kita akan menentukan turunan dari tiap-tiap fungsi fu dan ux sebagai berikut. Turunan fungsi fu. Turunan fungsi f dapat dituliskan sebagai f aksen u atau df per du, yaitu sama dengan cos u karena turunan dari sin u adalah cos u. Turunan fungsi ux. Turunan fungsi u dapat dituliskan sebagai u aksen x atau du per dx, yaitu sama dengan 2 karena turunan dari 2x adalah 2. Penjelasan lengkap dari turunan ux sama dengan 2x adalah sebagai berikut. 2x dapat dianggap sebagai 2x pangkat 1, sehingga turunannya adalah 2 dikali 1, dikali x pangkat 1, dikurang 1. Sama dengan 2 dikali 1 dikali x pangkat 0. Semua yang dipangkatkan 0 sama dengan 1, sehingga x pangkat 0 sama dengan 1. Lakukan perkalian dan diperoleh hasilnya sama dengan 2. Selanjutnya, kita akan menentukan turunan fungsi y sama dengan sin 2x sebagai berikut. Turunan fungsi y dengan menggunakan aturan rantai sama dengan df per du dikali du per dx. Diketahui bahwa df per du sama dengan cos u. Sedangkan du per dx sama dengan 2 dikali cos u atau langsung disebut 2 cos u. U di sini adalah ux. Kita ketahui di awal bahwa ux sama dengan 2x, sehingga diperoleh 2 cos 2x. Jadi, diperoleh turunan fungsi y sama dengan sin 2x adalah y aksen sama dengan 2 cos 2x. Selanjutnya, perhatikan beberapa contoh soal lainnya dalam penyelesaian menggunakan aturan rantai sebagai berikut. Soal 1, tentukan turunan dari cos 3x pangkat 2. Fungsi cos 3x pangkat 2 dapat dianggap sebagai fungsi y sama dengan fungsi f terhadap fungsi ux dengan nilai f atau u dan u atau x sebagai berikut. Fungsi fu sama dengan cos u yang kita nyatakan sebagai persamaan 1.1. Fungsi ux sama dengan 3x pangkat 2 yang kita nyatakan sebagai persamaan 1.2. Selanjutnya, kita akan menentukan turunan dari tiap-tiap fungsi f atau u dan u atau x sebagai berikut. Turunan fungsi f atau u. Turunan fungsi f dapat dituliskan sebagai f aksen u atau df per du, yaitu sama dengan negatif sin u, karena turunan dari cos u adalah negatif sin u. Notasi tersebut dapat kita nyatakan sebagai persamaan 1.3. Turunan fungsi u atau x. Turunan fungsi u dapat dituliskan sebagai u aksen x atau du per dx, yaitu sama dengan 6x yang kita nyatakan sebagai persamaan 1.4. Penjelasan lengkap dari turunan ux sama dengan 3x pangkat 2 adalah sebagai berikut. Turunan 3x pangkat 2 adalah 3 dikali 2 dikali x pangkat 2 dikurang 1. Sama dengan 3 dikali 2 dikali x pangkat 1. Hasilnya sama dengan 6x. Selanjutnya, kita akan menentukan turunan fungsi y sama dengan cos 3x pangkat 2 sebagai berikut. Turunan fungsi y dengan menggunakan aturan rantai sama dengan df per du dikali du per dx. Diketahui bahwa df per du sama dengan negatif sin u dan du per dx sama dengan 6x. Sama dengan negatif 6x sin u. U di sini adalah ux. Kita ketahui di awal bahwa u sama dengan 3x pangkat 2, sehingga diperoleh negatif 6x sin 3x pangkat 2. Jadi, diperoleh turunan fungsi y sama dengan cos 3x pangkat 2
adalah Y aksen sama dengan negatif 6X sin 3X pangkat 2. Soal 2, tentukan turunan dari tan kuadrat X. Dapat diperhatikan bahwa tan kuadrat X ekuivalen dengan tan X yang dikuadratkan. Fungsi tan kuadrat X atau tan X yang dikuadratkan dapat dianggap sebagai fungsi Y sama dengan fungsi F terhadap fungsi UX dengan nilai FU dan UX sebagai berikut. Fungsi FU sama dengan U kuadrat yang kita nyatakan sebagai persamaan 2.1. Fungsi UX sama dengan tan X yang dinyatakan sebagai persamaan 2.2. Selanjutnya, kita akan menentukan turunan dari tiap-tiap fungsi F atau U dan U atau X sebagai berikut. Turunan fungsi FU. Turunan fungsi F dapat dituliskan sebagai F aksen U atau DF per DU, yaitu sama dengan 2U, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 2.3. Penjelasan lengkap dari turunan FU sama dengan U kuadrat adalah sebagai berikut. Berdasarkan sifat turunan aljabar, turunan U kuadrat adalah 2 dikali U pangkat 2 dikurang 1. Hasilnya sama dengan 2U. Turunan fungsi UX. Turunan fungsi U dapat dituliskan sebagai U aksen X atau DU per DX, yaitu sama dengan sekan kuadrat X karena turunan dari tan X adalah sekan kuadrat X. Notasi tersebut dapat kita nyatakan sebagai persamaan 2.4. Kalian harus ingat dengan turunan dari fungsi trigonometri sin X, cos X, dan tan X karena notasi tersebut akan sangat membantu dalam bab turunan fungsi trigonometri. Notasi turunan tersebut adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan menentukan turunan fungsi Y sama dengan tan kuadrat X sebagai berikut. Turunan fungsi Y dengan menggunakan aturan rantai sama dengan DF per DU dikali DU per DX. Diketahui bahwa DF per DU sama dengan 2U. Sedangkan DU per DX sama dengan sekan kuadrat X. Sama dengan 2U dikali sekan kuadrat X. U di sini adalah UX. Kita ketahui di awal bahwa UX sama dengan tan X. Dengan demikian, diperoleh 2 tan X dikali sekan kuadrat X. Jadi, diperoleh turunan fungsi Y sama dengan tan kuadrat X adalah Y aksen sama dengan 2 tan X dikali sekan kuadrat X. Tentunya, kalian menjadi lebih memahami penggunaan aturan rantai pada fungsi Y sama dengan fungsi F terhadap fungsi UX, bukan? Selanjutnya, kita akan menyelesaikan permasalahan pada stimulan di awal mengenai nilai dari dV per dt yang merupakan turunan dari Vt sama dengan V0 dikali sin omega dikali T terhadap variabel T karena fungsi V atau T memuat variabel T. Fungsi Vt sama dengan V0 dikali sin omega dikali T dapat dianggap sebagai fungsi Vt sama dengan fungsi F terhadap fungsi Ut dengan nilai Fu dan Ut sebagai berikut. Fungsi Fu sama dengan V0 dikali sin U yang kita nyatakan sebagai persamaan 3.1. Fungsi Ut sama dengan omega T yang kita nyatakan sebagai persamaan 3.2. Turunan fungsi Fu. Karena V0 adalah konstanta, berdasarkan sifat turunan yang telah kita bahas sebelumnya, diperoleh turunan fungsi Fu adalah V0 dikali turunan sin U, sedangkan turunan sin U adalah cos U. Jadi, hasil turunannya adalah V0 dikali cos U. Notasi ini kita nyatakan sebagai persamaan 3.3. Turunan fungsi Ut. Turunan fungsi U dapat dituliskan sebagai U aksen T atau DU per dt, yaitu sama dengan omega yang kita nyatakan sebagai persamaan 3.4. Penjelasan lengkap dari turunan Ut sama dengan omega T adalah sebagai berikut. Omega T dapat dianggap sebagai omega T pangkat 1, karena omega sebagai konstanta.
Turunannya adalah omega dikali 1 dikali T pangkat 1 dikurang 1. Sama dengan omega dikali 1 dikali T pangkat 0. Sama dengan omega dikali 1 dikali 1. Hasilnya sama dengan omega. Selanjutnya, kita akan menentukan turunan fungsi V atau T atau nilai dari dV per dt sebagai berikut. Turunan fungsi Y dengan menggunakan aturan rantai sama dengan df per du dikali du per dt. Diketahui bahwa df per du sama dengan V0 dikali cos U, sedangkan du per dt sama dengan omega. Ekuivalen dengan omega dikali V0 dikali cos U. Hal ini supaya konstanta diletakkan di depan semua. U di sini adalah UT. Kita ketahui di awal bahwa UT sama dengan omega T. Dengan demikian, diperoleh omega dikali V0 dikali cos omega T. Jadi, diperoleh nilai dari dV per dt adalah omega dikali V0 dikali cos omega T. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, aturan rantai adalah salah satu cara untuk menentukan nilai turunan suatu fungsi, dengan fungsinya dapat dianggap sebagai fungsi Y sama dengan fungsi F terhadap fungsi U dalam variabel X. Kedua, turunan fungsi Y sama dengan fungsi F terhadap fungsi UX ditentukan dengan aturan rantai berikut. Turunan fungsi Y yang dapat kita tuliskan dengan Y aksen sesuai notasi Newton atau dy per dx yang sesuai notasi Leibniz adalah df per du dikali du per dx. Ketiga, dalam aturan rantai, perlu diingat kembali mengenai definisi turunan fungsi trigonometri, sifat-sifat turunan fungsi trigonometri, dan sifat-sifat pada fungsi aljabar sebagai berikut.